Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Badar TV, jumpa lagi dengan saya Darka Ortega. Tentunya di program Katresnanyu spesial di malam takbir. Tepuk tangan dong. Tanggal 23 September 2015. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, program ini tentunya menampilkan banyak tamu. Tetapi malam ini juga kita juga sudah kedatangan tamu. Tamu yang sangat istimewa, tamu spesial di malam takbir. Mungkin pemirsa penasaran, siapakah beliau? Yuk, tepuk tangan dong. Saya perkenalkan, mungkin bisa bicara sendiri. Kalau saya nanti ada rekayasa ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di rumah kami ini di Badar TV Ustaz. Iya, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Beda ganteng banget. Suaranya menggelegar. Ini mohon maaf, dengan Ustaz siapa ini? Masa nggak kenal sih? Siapa ya? Kayaknya nih, kayak kenal gitu lah ya. Bulan-bulan Ramadan kemarin lah di TV nasional ya. Iya betul. Dengan siapa ya Tad? Ustadz Nawawi Al-Bantani Al-Cikarangi. Tepuk tangan dong. Ustadz Nawawi Al-Bantani Al-Cikarangi. Karang bahagianya nggak disebut. Oh, Al-Karang Bahagiai. Oke, Ustadz, buat pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari ini sangat luar biasa. Saya sengaja datangkan buat pemirsa semua untuk menggali ilmu. Tolabul ilmi di malam hari ini karena khusus spesial Ramadan. Biasanya saya dengan bintang tamu dari kebudayaan, dari seniman. Ini dari Ustadz. Tentunya kita semua yang ada di sini ikut mengaji. Betul. Baik Ustadz, sebetulnya Ustadz lahir di mana itu? Memang sebetulnya saya lahir itu di daerah paling pelosok. Paling pelosok? Di Karang Bahagia. Tapi tetap bahagia kan? Tetap bahagia. Walaupun di pelosok tapi bahagia? Bahagia. Tepatnya di mana? Biar semua pemirsa tahu. Tepatnya di Kampung Kepuh. Kampung Kepuh? Kampung Kepuh, Desa Karang Bahagia. Itu rumah saya alhamdulillah di situ banyak perumahan mewah. Oh gitu? Artinya mepet sama sawah gitu. Pinter. Bisa aja Ustaz. Ini begini, orang kan pasti bertanya-tanya ya. Memang Ustadz dari kampung, tetapi prestasi seperti orang kota. Betul. Karena seorang Ustadz Nawawi ini di tahun 2015 ini sudah pernah secara khusus mengharumkan nama mungkin Karang Bahagia, umumnya Kabupaten Bekasi dan Indonesia. Betul? Alhamdulillah. Apa nih? Alhamdulillah berkat dari kemarin ikut audisi aksi di salah satu TV nasional. Alhamdulillah saya mendapat gelar di situ juara ketiga. Juara ketiga? Juara ketiga. Iya. Dari ribuan peserta audisi di seluruh Indonesia. Iya. Yang terpilih 42 orang, kemudian diseleksi lagi sampai 8 besar, diseleksi lagi sampai 3 besar. Walaupun dulu SMS saya mendekati sakaratul maut. Sakaratul maut. Cuman wabillahi taufiq wal hidayah dari situ madah. Cuman jangan ditambahin wassalamualaikumnya. Alhamdulillah masuk di peringkat ketiga. Woi, tepuk tangan dong. Ini kan artinya begini, itu kan kekuatan SMS. Betul. Jadi kalau melihat dari kecakapan dan itu, Ustadz itu ada di Ustadz. Tapi itu kekuatan SMS, biar sudahlah. Yang penting ini adalah satu contoh, satu bukti anak muda yang berprestasi. Ustadz Nawawi bilang dari kampung, tetapi prestasinya sangat luar biasa, bisa mengharumkan Bekasi. Tapi waktu itu kenapa sih jadi mewakili Jakarta? Makanya orang Bekasi nggak begitu kenal, coba. Jadi begini, kemarin saya mewakili DKI sebab saya di pesantren Klender. Oh. Di KTP itu, walaupun saya belum punya KTP, ya, saya punya yang namanya kartu ujian. Kartu ujian. Jadi habis ujian nasional saya ikut aksi Indosiar. Iya. Ternyata persyaratannya saya belum punya. Berangkat dari pesantren jam 4 subuh supaya dapat kebagian nomor 1. Nggak terlalu ngantri lama. Iya. Ternyata begitu saya antri nyampe, ini persyaratannya mana? Lah nggak ada. Akhirnya saya bawa kartu ujian nasional. Ini aja.
Ini rebohon tolong udah ngantri lama tapi nggak bisa. Iya. Tapi alhamdulillah di situ berhubung kartu ujian itu dari DKI Jakarta, akhirnya saya suruh mewakilkan dari pesantren Klender, ya udah kamu DKI Jakarta. Saya bilang, saya bercontoh kepada Ustadz Zaki Mubarak, walaupun dia orang Jati Bening, tidak mewakili DKI, dia mewakili Kediri, tapi dia bisa menang. Tapi alhamdulillah, saya walaupun mewakili DKI, tetap antusias masyarakat Bekasi khususnya, juga Cikarang kampung saya sangat luar biasa. Wah, mungkin nanti kata-kata terakhir mungkin akan berterima kasih kepada siapa. Iya. Cuma begini, Tad. Ini kan mungkin ini kan usia masih muda banget ya, masih muda dan masih bujangan pemirsa. Dan juga buat pemirsa yang ingin bertanya tentang sosok beliau, siapakah beliau, silakan bisa di SMS yaitu di 0812 8740 1076. Nanti bisa menanyakan tentang siapakah sebetulnya Ustadz Nawawi. Baik, kita lanjut nih. Ustadz, memang bercita-cita dari kecil ingin menjadi seorang ulama atau Ustadz? Saya bercita-cita waktu dari kecil itu kepada engkong saya, Kiai Haji Nabri Mahari yang baru kemarin 100 hari juga. Oh iya, iya. Saya ingin bercita-cita menjadi seorang ustadz. Oh. Kenapa saya bercita-cita seperti itu? Ketika saya belajar di pesantren, ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan la gurbata li alimin. Enggak ada istilah susah, enggak ada istilah belangsak buat orang yang ngerti akan ilmu agama. Subhanallah ya. Jadi alhamdulillah berkat keberkahan itu, berkat kata-kata dalam kitab Ta'limul Ta'lim itu ternyata benar, tidak ada istilah susah buat orang yang ngerti akan ilmu agama. Subhanallah ya. Makanya alhamdulillah berkat di pesantren ternyata inilah keberkahannya. Kita paham ilmu agama, cinta dengan ulama, berguru dengan ustadz dan asatidz lainnya. Alhamdulillah keberkahannya sampai sekarang saya ucapkan. Subhanallah. Luar biasa, pemirsa. Beda kalau saya bintang tamunya Ustadz bisa menerangkan tentang ilmu, tentang sejarah, tentang apa. Ini emang dari usia berapa tahun mondok. Lulus SD, saya MI di Madrasah Ibtidaiyah Karangbahagia. Setelah itu dulu hampir banyak pesantren saya singgahi untuk masuk nih. Yang mana yang cocok buat saya? Sampai ada 5 pesantren. Saya singgahi bla 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 bla. Ternyata yang cocok itu di Klender. Oh, di Klender. Pondok pesantren Aziyadah Buya Kiai Haji Ahmad Zayadi, wafat beliau. Almarfurlah. Ternyata ini cocok. Saya belajar di sini tenang, enak rasanya. Sambil belajar ilmu agama, pengetahuannya, ekstrakurikulernya, alhamdulillah saya aktif di Pramuka. Sampai dari di Pramuka itu saya bisa keliling yang namanya Indonesia. Wus, luar biasa. Alhamdulillah. Dari Kalimantan, Padang segala macam, Sulawesi, Aceh, dari Pramuka itu dan terpilih menjadi Pramuka Garuda DKI Jakarta berkat itu. Jadi prestasinya bukan saja pemirsa, prestasinya bukan saja dia seorang penceramah, tetapi prestasinya juga dia di eskul yaitu di ekstrakurikulernya itu di Pramuka ya, kepramukaan. Berarti sebagai pembina atau apa gitu memang? Saya sebagai anggota Pramuka Garuda. Kalau di TNI itu Kopassus yang paling cakep. Waduh. Tapi kalau di Pramuka itu Garuda. Nah, saya Garuda. Garuda ya? 2013 dilantik oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Iya. Kemudian dari Garuda inilah nanti ketika ada kegiatan dimanapun, ini yang bakalan dikirim. Alhamdulillah dikirim ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Alhamdulillah sampai ada pertemuan International Scout Face Camp. Itu 32 negara se-Asia Pasifik. Saya mewakili Indonesia waktu di Cibubur. Alhamdulillah dan ditunjuk oleh Kak Kuarnas itu Profesor Dr. Haji Azrul Azwar MPA. Wah, nah, bangga banget nih orang Bekasi ya umumnya ya, khususnya orang Karangbahagia. Ternyata yang saya tahu ada mutiara di Karangbahagia, salah satunya mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi motivator lah ya, motivasi buat orang-orang Bekasi. Secara umum khususnya warga yang ada di Karangbahagia menjadi motivasi bahwa seorang Nawawi bisa berhasil itu bukan karena membuang-buang waktu, menyanyikan waktu, tetapi belajar dan belajar. Betul.
Jadi diperintahkan kan untuk tolabul ilmi. Diperintahkan sangat. Karena sebab Nabi bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu emang wajib bagi orang muslim dan muslimat. Enggak cuma di waktu muda. Bahkan Nabi mengatakan bahwasannya menuntut ilmu dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Sampai di bedong. Ngerti nggak? Iya. Dari mulai kita orak di bedong, sampai kita udah meninggal di bedong lagi. Di bedong lagi. Nah begitu. Nah. Jadi bahasanya di bedong dong. Iya dari bedong saya dah. Oh iya. Baik pemirsa Badari TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khusus untuk malam hari ini kita tetap saya Darka Ortega dan Ustadz Nawawi yang sudah sangat luar biasa dengan gigih, terutama mungkin ini bocorannya ya, bocoran. Yeah. Kalau saya kan sering lah nonton antum lah waktu audisi dulu, bocoran. Katanya dengan gigihnya seorang ibu, boleh cerita. Antum bisa kayak begini karena ditinggal, mohon maaf ya, saya bukan membuka lembaran lama ya. Betul. Tetapi biar pemirsa Badari TV tahu siapa sebetulnya sosok seorang Nawawi. Dari kecil saya ditinggal seorang ayah semenjak umur 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 ya. Semenjak umur 2 tahun ditinggal seorang ayah, itu getir sekali. Perih. Sampai saya punya cita-cita, ini kalau ayah saya udah meninggal dunia, saya ingin bikin bahagia ayah saya. Saya pengen jadi orang, bener-bener orang yang dilihat sama orang. Bahwasannya kita itu walaupun anak yatim dari kecil, nggak punya ayah, tapi saya punya seorang ibu. Ibu saya kuat. Dia pesantrenin saya, semua biaya dari beliau, dari ibu. Subhanallah ya. Nah dari situ saya berpikir kembali, Masya Allah, ya Allah ini. Saya harus bagaimana? Kalau saya aja nggak bisa jadi apa-apa, ini bagaimana dengan keluarga saya dan adik-adik saya? Ya Allah. Saya harus bisa menafkahkan mereka semua. Tapi alhamdulillah dari situ saya bisa menafkahkan semua adik-adik saya, sehingga saya pengen itu adik-adik saya yang masih kecil-kecil, saya mau pesantrenin semua. Amin, amin, amin. Gitu. Luar biasa. Jadi tidak ada kata misalkan sedih atau apa ketika tidak punya seorang ayah. Ya, sedih sih ada ya. Ada ya, ada pasti ya. Pasti atuh. Tapi pernah nggak sih melihat sosok seorang ayah wajahnya nih mirip gua atau seperti gitu? Ayah itu dulu sama Mansur S. Mansur. Satu grup. Oh satu grup. Satu grup sama Mansur S, pernah main film juga. Iya. Karena dia emang pemusik. Orangnya pemusik, sering gabung sama Mansur S. Nah dulu juga emang saya suka pemusik. Tapi karena kakek saya seorang ulama juga, seorang kiai juga. Alhamdulillah saya dipesantrenin, akhirnya saya masuknya dunianya dunia agama, dunia dakwah. Iya padahal di usia yang kayak Ustadz Nawawi ini yang usia baru berapa ya sekarang? 18 tahun. 18 tahun kan. Masih bujangan. Masih bujangan ya? Masih bujangan. Belum punya pacar lagi belum? Belum punya pacar? Belum punya pacar. Baik kepada pemirsa Badari TV yang ada di mana-mana, di Purwakarta, di Bandung, Cirebon, Subang, Sumedang. Ini silakan untuk mendaftarkan nih. Ustadz Nawawi belum punya pacar katanya. Luar biasa. Yang sangat memang kental sekali dengan pendidikan agama. Baik itu dari keluarga, mungkin terutama keluarga seorang, kalau bahasa Batak engkong ya. Iya engkong. Engkong adalah seorang kiai karismatik di Karangbahagia. Betul. Yang kemarin kita ikut belasungkawa ya. Karena 100 harinya kita. Betul. Dan hadir saya juga di sana. Iya betul sekali. Pokoknya mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat seluruh anak muda di Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan dulu dong. Baik pemirsa Badari TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan saya dengan Ustadz Nawawi. Namun kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat. Yo masih di Tembang Katesnan Ramadan. Rasulullah jinak لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين
نتوسل بالجلالة الذي جاء بالرسالة